Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Jangan lupa jaga kesehatan ya. Oke, sekarang kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak ya. Materinya tentang kalimat thayyibah. Ada yang udah tahu kalimat thayyibah itu apa? Ya, kalimat thayyibah adalah kalimat yang mensucikan dan mengagungkan asma Allah atau nama-nama Allah. Nah, kita sebagai orang muslim, sebagai anak yang soleh, harus menjaga lisan kita, diantaranya dengan cara mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Nah, ada banyak nih kalimat-kalimat thayyibah yang akan kita pelajari, tapi kali ini kita hanya akan mempelajari salah satu dari kalimat thayyibah yang banyak itu ya. Rasulullah sangat menyukai umatnya yang sering berkata baik. Seseorang yang terbiasa berkata baik berarti menunjukkan ia mempunyai akhlak yang terpuji atau akhlak mahmudah. Mau nggak nih kalian punya akhlak yang baik? Dan seseorang yang terbiasa berbicara kotor dan suka memaki berarti menunjukkan ia mempunyai akhlak yang tercela atau disebut juga akhlak mazmumah. Jadi kalian mau disayang atau mau dibenci sama Rasulullah? Bagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi kalimatul thayyibatu shadaqatu, artinya kalimat thayyibah itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kita harus selalu berkata yang baik-baik ya. Baik, sekarang kalian coba perhatikan gambar yang ada di layar. Nah, kalimat apakah yang akan kalian ucapkan ketika kalian melihat keindahan yang diciptakan oleh Allah? Ya, sudah seharusnya kita mengucapkan kalimat subhanallah ya ketika kita melihat keindahan yang diciptakan oleh Allah. Itu sama artinya dengan kita mengagungkan ciptaan Allah. Kalimat subhanallah juga disebut kalimat tasbih. Kalimat tasbih itu adalah kalimat pujian kepada Allah. Subhanallah artinya maha suci Allah. Dengan kesuciannya Allah telah menciptakan dunia yang indah ini sehingga keindahan ini bisa kita nikmati. Dan sesuai dengan artinya, kalimat tasbih subhanallah juga mengandung makna penyucian nama dan zat Allah. Subhanallah bukan? Oke, kapan sih kita harus mengucapkan kalimat-kalimat yang baik itu? Yang pertama, ketika kita melihat keindahan alam yang diciptakan oleh Allah. Contohnya, yang pertama itu misalkan kita melihat gunung, atau kita melihat laut, atau kita melihat matahari, atau kita melihat bulan. Kita harus selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Itu tandanya kita mensyukuri apa yang telah Allah ciptakan di bumi ini. Yang kedua, ketika kita merasakan kebesaran dan kekuasaan Allah. Contohnya, ketika Allah mengguncang bumi ini dengan bencana gempa bumi, kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kasar. Misalkan, kenapa sih Allah tuh menciptakan gempa bumi jadi kita repot? Tidak boleh seperti itu, tetapi kita harus mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik seperti subhanallah. Itu artinya kita mensucikan nama Allah. Yang ketiga, ketika kita mengagumi sesuatu yang baru dilihat dan aneh. Siapa yang pernah melihat gerhana matahari atau gerhana bulan? Nah, itu salah satu contoh kekuasaan yang diciptakan oleh Allah. Jadi sudah seharusnya kita memuji Allah. Yang selanjutnya, merasa kesal terhadap suatu hal. Nah, ketika kita merasakan kekesalan atau kita marah sama seseorang atau sama adik atau sama kakak, kita harus segera mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Jangan sampai kalimat-kalimat kotor atau kalimat-kalimat yang jelek keluar dari mulut kita. Apalagi kita mengeluarkan kata-kata yang jelek kepada orang tua, ya, tidak boleh ya. Yang kelima, ketika melihat atau mendengar keburukan.
Nah, ketika melihat atau mendengar keburukan ini, kita harus segera mengucapkan kalimat yang baik sebelum kalimat kotor itu keluar dari mulut kita. Yang terakhir, lupa menyampaikan amanat orang. Contohnya, ibu guru memberi amanat kepada anak-anak untuk hari Rabu membawa buku akidah akhlak, tetapi kita lupa menyiapkan dan lupa bilang ke mama, "Mama, aku lupa bawa buku akidah akhlak." Nah, kita harus segera mengucapkan subhanallah atau kalimat-kalimat thayyibah. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang kasar ketika kita lupa, karena sesungguhnya kata-kata yang kasar itu hanyalah bisikan dari setan. Mau nggak nih dibisikin sama setan? Oke, ketika kita mengucapkan kalimat thayyibah, tidak hanya disukai Rasulullah dan tidak hanya disukai oleh orang-orang di sekitar kita, tetapi banyak hikmah ketika kita mengucapkan kalimat subhanallah atau kalimat-kalimat thayyibah ya. Yang pertama, mendapat pahala dari Allah. Ketika kita memuji asma Allah atau memuji nama Allah, sudah pasti pahala dari Allah itu akan sampai kepada kita. Dan yang kedua, membuat kita makin dekat kepada Allah. Ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kita pasti akan merasa dekat dengan Allah. Yang selanjutnya, mempertebal keimanan kepada Allah. Dengan kita selalu mengucapkan kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik, insya Allah kita tidak akan melakukan hal-hal yang buruk, tidak akan menyakiti teman, tidak akan menyakiti orang tua. Karena apa? Karena lisan kita terjaga dan sudah terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Yang keempat, menjauhkan kita dari perbuatan syirik. Syirik itu ada banyak, salah satunya yaitu mempercayai kepada ramalan. Nah, kalau kita sering mengucapkan kalimat-kalimat yang baik atau kalimat-kalimat thayyibah, insya Allah kita terhindar dari perbuatan syirik itu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 1 yang artinya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maharaja yang maha suci, yang maha perkasa dan maha bijaksana. Nah, lihat, langit aja yang segitu luasnya menyembah Allah. Karena kalau tidak ada Allah pasti tidak akan ada langit. Jadi sudah seharusnya kita sebagai manusia, makhluk yang paling kecil di dunia ini, di bumi ini, harus selalu mengucapkan kata-kata yang baik atau menyebutkan kalimat-kalimat thayyibah, memuji nama-nama Allah. Nah, itu sedikit penjelasan dari Ibu ya tentang kalimat thayyibah yang berbunyi subhanallah. Sudah paham kan sekarang? Terima kasih ya anak-anakku semuanya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh, anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua dan selalu mengagungkan nama Allah ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.